Wa ani bin Abbas, dan dari sahabat Ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fi qada'in laisa baina yadayhi syai'. Nah, hadis ini yang meringankan kita. Hadis ini yang meringankan kita dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di lapangan terbuka. Fi fadha, ya bukan qada', fi fadha, di lapangan terbuka. Laisa baina yadayhi syai', sedang di depannya tidak ada suatu apapun. Jadi tidak ada sutroh di situ. Maka disinilah yang menjadikan pendapat bahwa sutroh itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Loh, kok ada ulama yang mewajibkan? Ada, karena ada hadis lain yang bunyinya begini: la tusallu illa ila sutrotin. Janganlah kalian sholat kecuali sholatnya itu menghadap ke arah sutroh. Sehingga hukum sutroh di sini ulama berbeda pendapat. Nah, ulama beda pendapat antara wajib. Kalau yang hadis yang wajib tadi mengatakan janganlah kamu sholat kecuali menghadap ke arah sutroh. Ini yang berpendapat wajib. Sementara yang berpendapat sunnah, sebagaimana hadis ini, bahwa Rasul pernah sholat dan di depannya tidak ada apa-apa. Baik, sehingga dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Bagi yang mewajibkan, ya kalau tidak ada sutrohnya maka tidak bisa kita melintas di depannya. Kalau saya pribadi lebih kepada hukum sunnah. Nah, baik. Jadi Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca kesimpulan di sini. Maka supaya kita sholat menghadap ke arah sutroh. Dan dalam hadis tadi di awal-awal yang kita baca tadi, fal yusol ila sutrotin, maka hendaknya sholat menghadap ke arah sutroh. Nah, ini juga dijadikan sebagai dalil tentang wajibnya sutroh, dan supaya dianjurkan mendekat ke sutroh sejauh kira-kira 3 hasta. Nah, 3 hasta itu berapa? 1 hasta seberapa? Segini ya? Ya. Kalau 3 hasta berarti? Ya, dihitung gue berarti 3 hasta. Dan ketika sudah ada sutroh itu, kalau misalnya ada anak kecil mau lewat, kita bisa merapat ke sutroh, biarkan anaknya lewat di belakang kita. Ada apa? Orang mau lewat, nah biarkan kita merapat ke tembok, lalu orangnya lewat di belakang kita. Itu bisa. Baik. Nah, ulama-ulama juga menyampaikan hikmah diadakannya sutroh untuk membatasi pandangan terhadap apa yang di belakang sutroh. Di samping itu untuk menghalang-halangi orang yang akan berjalan di dekatnya. Imam Al-Baghawi juga menyampaikan bahwa para ahli ilmu menganggap sunnah mendekat sutroh. Jadi supaya bisa antara dia dengan tempat sujud. Jadi intinya sutroh itu diletakkan supaya membatasi antara kita dengan tempat sujud, supaya orang tidak ada yang mengganggu. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di lapangan terbuka tadi tidak ada apapun. Pensyarah menyebutkan bahwa sutroh itu hukumnya tidak wajib. Nah, sama di kitab ini disampaikan 2 pendapat. Nah, hadis yang depan tadi yang dianjurkan untuk menghadap ke sutroh menunjukkan wajib. Kemudian hadis yang akhir tadi itu menunjukkan sunnah. Jadi penulis kitab ini, pensyarah kitab ini juga menjelaskan memang para ulama terbagi antara 2 hukum terkait sutroh. Yang pertama hukum wajib, yang kedua hukum sunnah atau tidak wajib. Dan ini sebagai tanda supaya orang tidak melintas. Nah, kalau memang kira-kira tidak ada yang melintas, maka tidak ada sutroh, tidak mengapa, sebagaimana Nabi ketika sholat di lapangan terbuka. Tetapi memang itu yang pernah disaksikan
fi'liyah Nabi seperti ini. Dan ada pula yang berpandangan yang mewajibkan tadi itu khususiyah, itu kekhususan bagi Nabi, karena tidak ada keterangan itu kekhususan. Karena Nabi sendiri mengatakan jangan sholat kecuali menghadap ke arah sutroh. Loh kok beliau begitu? Wah, itu kekhususan. Ada yang bilang begitu. Baik, intinya kalau ada satu tindakan dari Nabi, maka itu adalah fi'liyah. Kalau ada perkataan Nabi itu qauliyah. Qauliyah lebih didahulukan daripada fi'liyah, maka lebih kepada hukum kita ambil jalan tengah, lebih kepada hukum sunnah muakkadah kalau kita mau menggunakan sutroh. Dan sutroh yang dianjurkan yang terlihat, jadi yang terlihat. Contohnya apa tadi? Sesuatu, tidak disebutkan apa sesuatunya. Yang kedua, tongkat. Yang ketiga, kalau darurat, garis. Nah, baik. Jadi sutroh bisa bermacam-macam. Cukup? Masih bingung? Baik. Di sini biasanya sutroh hukumnya apa? Wajib apa sunnah apa malah orang tahu krungu? Ya. Baik. Nah, ya sebaiknya kalau sholat sunnah itu merapat ke sutroh, misalnya dinding. Kalau tidak dinding ya merapat di depannya. Sutroh boleh orang yang sedang sholat. Jadi sholatnya ini ada orang sholat, nah kita ke depannya, ke belakang orang yang sedang sholat tadi. Jadi sutrohnya orang yang sedang sholat. Gimana Pak? Amping-amping. Ya, amping-amping. Jadi sutrohnya orang yang sedang sholat atau orang yang sedang duduk. Nah, jadi sini kan ada sudah mepet dinding, lalu belakangnya bisa sutrohnya orang yang di depannya, itu bisa. Ya, kejauhan, harus maju. Gimana? Kalau saran saya mepet aja ke dinding sini kalau mau sholat sunnah, biar aman. Khawatirnya nanti ada orang yang melintas. Tidak mengapa, jadi pas mau sholat sunnah maju. Karena salah satu sholat sunnah itu apa? Sunnahnya lifasli baina sholatil fardhi wa sunnah, dipisah antara sholat wajib dan sholat sunnah. Jadi cara misahnya bagaimana? Geser, intikal. Maka bisa gesernya ke depan. Nah, jadi boleh kanan, boleh kiri, ke belakang, depan, mana yang utama? Yang utama ke depan karena merapat ke arah sutroh. Baik, berbeda kalau sholat wajib. Sholat wajib sutrohnya ada di imam. Tapi kalau sholat sunnah atau sholat sendiri, sutroh ada di masing-masing. Oh iya betul. Ya karena kadang-kadang kan ada orang aneh, ini orang kenapa sholat kok mepet ke dinding. Ya memang dulu para sahabat, dulu Rasulullah SAW itu prakteknya seperti itu, memang merapat ke dinding, merapat ke tembok, nah, untuk sebagai pembatas. Baik, cukup ya? Kalau kita sudah sunat tadi sudah dikasih sutroh, ada orang yang memaksa, kan kita boleh menghalang ya? Ya tadi fal yadfa'hu tadi, silahkan ditolak. Fa'in abai, kalau dia masih ngeyel, fal yuqatilhu, perangi dia. Ya. Tapi ya dilihat situasinya, ternyata anak ABK ya jangan. Ya. Ya. Nah, kalau hewan mendingan kita yang maju. Biarkan dia lewat di belakang kita. Ngerti-ngerti kucing itu tonggone tendang ngono. Baik. Ya, malah loro ati ron jenengan toh. Jadi lebih baik jenengan yang maju mepet ke pembatas. Biarkan kucingnya lewat di belakang jenengan. Bukan lewat di depan. Baik, begitu nggih? Iya. Termasuk tadi kalau ada anak ABK mau lewat, ya sudah,
kita yang merapat ke dinding biarkan lewat di belakang kita, kita balik lagi nanti ke posisi semula.